Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah rumah di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang rusak dan roboh akibat pergerakan tanah. Hari Raya Idul Adha makin dekat, penjualan sapi dan kambing kurban di Klaten dan Kota Semarang meningkat. Perundungan berujung penganiayaan di sekolah kembali terjadi. Kali ini di sebuah sekolah menengah atas berasrama di Kabupaten Semarang. Ya, menjelang Idul Adha, harga jual hewan kurban baik sapi maupun kambing mulai merangkak naik. Di Klaten, harga sapi kurban naik lebih dari Rp1 juta per ekor. Sedang di Kota Semarang, harga kambing kurban masih stabil. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga jual hewan kurban sapi di Pasar Hewan Prambanan Klaten mulai melonjak sejak Kamis pekan lalu. Rata-rata harga sapi kurban naik antara Rp1 juta sampai Rp2 juta per ekor, menjadi Rp20 juta sampai Rp100 juta per ekor, tergantung jenis dan bobot sapi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban juga sudah meningkat sejak beberapa pekan terakhir. Salah satu pedagang hewan kurban menyatakan hingga kini ia telah menjual 75 ekor sapi kurban. Pembeli berasal dari wilayah Klaten, Yogyakarta, Solo hingga Bogor, Jawa Barat. Untuk ngisi kandang sama untuk sohibul kurban itu udah banyak yang nyari. Ya, sampai sekarang udah bisa menjual berapa ekor hewan kurban, Mas? Kalau di rumah itu udah sekitar 30-an, sama yang kemarin udah ngirim ke tempat-tempat penjualan lagi, teman-teman yang minta itu sekitar 40 sampai 50-an ekor. Jadi total berapa ekor? Total ini udah sekarang jadi 75 lah. 75. Tidak hanya sapi, peminat kambing untuk kurban di Kota Semarang juga meningkat. Salah satu peternak kambing di Jatibarang, Semarang, mengaku mulai kebanjiran pesanan kambing kurban sejak pekan lalu. Pemesanan hewan kurban dari masyarakat umum, pengurus masjid dan yayasan. Pembeli tidak hanya dari Kota Semarang saja, namun juga dari luar kota seperti Kendal, Demak, dan Kabupaten Semarang. Dari 850 ekor kambing jenis domba yang telah disediakan oleh penjual, sudah 165 ekor kambing yang terjual. Alhamdulillah untuk 4 hari terakhir ini terjadi persentase penjualan lebih meningkat dibanding hari-hari biasa. Untuk stok kami sediakan di kandang kita ini ada kurang lebih sekitar 850 ekor. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 4 hari ini sudah laku sekitar 165 ekor. Biasanya puncak pembelian di Idul Adha ini terjadi ketika sudah memasuki bulan Zulhijjah, tanggal 1. Kurang lebih sekitar kalau untuk tanggal di Masehi kurang lebih sekitar tanggal 7 Juni sampai tanggal 16 Juni. Kambing kurban tersebut dijual mulai harga Rp1,8 juta hingga Rp6,5 juta per ekornya, tergantung berat. Para peternak mengingatkan kepada masyarakat yang ingin berkurban agar membeli kambing kurban dari jauh-jauh hari, karena pilihan kambing masih banyak dan harga kambing masih standar, belum mengalami kenaikan tinggi. Lain halnya jika pembelian dilakukan mendekati hari raya, biasanya harga kambing sudah naik cukup tinggi. Kresna Agung dan Ali Mustafiri melaporkan dari Klaten dan Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum Brebes dan Klaten telah melantik petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk Pilkada Gubernur dan Bupati tahun 2024. KPU menegaskan petugas PPK harus independen dan netral dalam penyelenggaraan pilkada agar menghasilkan kepala daerah yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak semakin mendekat. KPU Kabupaten Brebes melantik 85 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK Pilkada 2024 Kamis pekan lalu. Ke-85 petugas PPK ini nantinya akan bekerja hingga bulan Januari 2025. Masing-masing kecamatan akan diisi oleh 5 orang petugas PPK di total 17 kecamatan.
KPU Brebes meminta para petugas PPK yang baru bersikap independen dan netral serta menjaga integritas sebagai panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah baik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Brebes. KPU juga memperingatkan para panitia pemilihan kecamatan dilarang keras untuk menggelar pertemuan di tempat tertentu dengan para bakal calon maupun dengan para tim sukses masing-masing para pasangan calon. Mereka benar-benar harus ikut serta membantu KPU. Ini harus netral ya. Kita dari awal sudah menyampaikan Bapak Ibu yang sudah dilantik itu harus netral, harus melepaskan baju warna merah kuning hijau. Mereka harus satu bersama dengan KPU. Bu, bila ada oknum ya yang melakukan pertemuan dengan tim sukses para calon, ada sanksi tegas nggak, Bu? Ada, nanti langsung ke Bawaslu aja, ada di KPP juga. Jadi kita juga bisa langsung tegur langsung. KPU Klaten juga telah melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk Pilkada Serentak tahun 2024 pekan lalu dengan jumlah total 130 orang. Masing-masing kecamatan terdapat 5 anggota PPK. Anggota PPK bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. KPU Klaten menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak tahun ini bisa mencapai 80%. Mereka bertanggung jawab penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ya besok di tingkat kecamatan. Jadi itu merupakan KPU di tingkat kecamatan kurang lebih. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan sesuai dengan wilayah kerja. Untuk target partisipasi pemilih di dalam pilkada berapa persen? Dari dulu yang namanya pilkada itu selalu menjadi kendala. Kalau pemilu kita bisa sampai 87%, 82% ya. Tapi kalau pilkada kita targetkan 80%. Agar target partisipasi pemilih dapat tercapai, KPU akan merangkul seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih dan telah masuk daftar pemilih tetap. KPU juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana pencoblosan yang memudahkan penyandang disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada mendatang. Sugiartono dan Krisna Agung melaporkan dari Brebes dan Klaten. Kantor DPC PKB Kabupaten Tegal Jumat pekan lalu didatangi ribuan warga. Mereka mengantarkan 2 bakal calon Bupati Tegal untuk mengembalikan formulir pendaftaran. 2 bakal calon bupati tersebut adalah bupati petahana serta seorang kiai yang juga pengusaha. Lebih dari 1.000 warga yang berasal dari Muslimat NU, Fatayat, Banser, Ibnu, dan pengurus MWC NU se-Kabupaten Tegal Jumat lalu mengiringi Bupati Petahana Tegal, Umi Azizah, mengembalikan berkas formulir pendaftaran balon bupati di kantor DPC PKB Kabupaten Tegal. Umi yang menjabat Bupati Tegal periode 2019-2024 bertekad kembali maju dalam kontestasi Pilkada 2024 Kabupaten Tegal untuk melanjutkan pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Tegal yang sempat terkendala pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Umi juga adalah kader Nahdlatul Ulama yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Tegal. Ya yang pasti karena kemarin selama 2019-2024 ini kita semuanya dihadapkan pada musibah COVID-19. Banyak sekali target yang tidak bisa kami wujudkan karena memang akibatnya harus direvisi. Selain Umi Azizah, pada saat bersamaan seorang kiai yang juga pengusaha properti Ahmad Subekti juga mendaftar sebagai balon Bupati Tegal di DPC PKB. Ia datang menggunakan sepeda motor dengan diiringi ratusan pendukung. Ia telah menyerahkan berkas formulir pendaftaran balon Bupati ke DPC PKB Kabupaten Tegal. Untuk mendaftarkan diri dan penyerahan berkas yang telah saya isi, alhamdulillah. Untuk sudah sampai ke kantor ini. Untuk bupati atau wakil, Pak? Untuk G1 yaitu G1. Bupati. Sampai saat ini tercatat sudah 11 orang kandidat yang mengambil formulir pendaftaran pilkada di DPC PKB Kabupaten Tegal. Para pendaftar yang memenuhi persyaratan selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh partai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.
Menjelang pilkada serentak, seorang YouTuber otomotif mendaftarkan diri ke Partai Keadilan Sejahtera untuk bersiap maju dalam pelaksanaan Pilkada Klaten. Ridwan telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati atau wakil bupati Klaten. Seorang YouTuber otomotif, Ridwan Hanif, pekan lalu akhirnya memutuskan untuk maju dalam kontestasi Pilkada Bupati Klaten. Keseriusan YouTuber muda tersebut ditunjukkan dengan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Klaten Sabtu sore. Ridwan Hanif datang didampingi keluarganya. Dalam kesempatan itu, menurut tim Pilkada DPD PKS Klaten, Ridwan berdialog dengan pengurus partai politik terkait kondisi Klaten dan kemudian memutuskan mengambil formulir pendaftaran kandidat bakal calon bupati atau wakil bupati Klaten pada partai tersebut. Sedang batas waktu pengembalian formulir di kantor DPD PKS Klaten yaitu pada tanggal 21 Mei mendatang. Yang 2 hari kemarin kan di medsos agak gayeng tentang Mas Ridwan ya. Tadi siang 1 jam yang lalu beliau berkunjung ke kantor PKS. Tadi itu berdiskusi tentang bagaimana Klaten yang lebih baik, kita melihat potensi milenial atau anak muda mendapatkan ruang yang lebih banyak untuk berkarya di Kabupaten Klaten. Beliau tadi juga mengambil formulir ya untuk nanti beberapa hari kita harapkan bisa dikembalikan. Hingga saat ini Partai Keadilan Sejahtera Klaten telah menerima 3 tokoh internal parpol dan 2 tokoh eksternal yang mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati pada Pilkada Klaten. Dengan perolehan kursi legislatif PKS di Klaten yang berjumlah 6 kursi, mau tidak mau PKS harus berkoalisi dengan partai politik lainnya di Klaten untuk bisa mengusung bakal calon bupati atau wakil bupati di Pilkada November mendatang. Sebab untuk menjadi partai politik pengusung bakal calon kepala daerah di Klaten dibutuhkan minimum 10 kursi legislatif. Karisna Agung melaporkan dari Klaten.